Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan umat Islam. Di tanah Jawa, peringatan ini dikenal dengan istilah mulutan atau mauludan. Tradisi ini bukan sekedar acara keagamaan, tetapi juga pertemuan antara ajaran Islam dan kearifan lokal Jawa, sehingga melahirkan perayaan yang khas, penuh simbol, dan kaya nilai. Sejak Islam masuk ke Jawa, para wali, khususnya Wali Songo, menyadari bahwa ajaran agama akan lebih mudah diterima jika selaras dengan budaya masyarakat. Karena itu, peringatan Maulid Nabi tidak hanya berupa pengajian dan doa, tetapi juga dibungkus dengan tradisi Jawa seperti selamatan, sekaten, dan grebeg mulut. Di Yogyakarta dan Surakarta, setiap bulan Maulud diadakan tradisi sekaten. Pada acara ini, gamelan pusaka milik keraton ditabuh di halaman masjid besar. Suara gamelan mengundang masyarakat dari berbagai penjuru untuk datang. Setelah berkumpul, masyarakat diajak mendengarkan pengajian dan sholawat. Filosofinya, budaya dijadikan pintu masuk untuk mengenalkan ajaran Islam. Sekaten kemudian ditutup dengan grebeg mulut, yaitu arak-arakan gunungan berisi hasil bumi, sayur, buah, dan jajanan tradisional. Gunungan ini melambangkan rizki dan berkah dari Allah. Masyarakat berebut isinya karena diyakini membawa keberkahan. Inilah wujud nyata rasa syukur dan kebersamaan dalam memperingati Maulid Nabi. Di desa-desa Jawa, Maulid sering diwujudkan dalam bentuk selamatan mulutan. Masyarakat berkumpul membaca sholawat, mendengarkan kisah Nabi, lalu makan bersama. Makanan yang disajikan biasanya berupa tumpeng, lengkap dengan sayur dan lauk pauknya. Tumpeng ini memiliki filosofi hidup. Bentuknya yang kerucut melambangkan perjalanan manusia menuju Allah, yakni puncak tertinggi dalam tujuan hidup. Lauk pauknya melambangkan keragaman kehidupan yang harus dijalani dengan rasa syukur. Setelah doa bersama, makanan dibagi-bagikan agar semua merasakan kebersamaan. Ada pula tradisi berkat mulutan, yaitu pembagian nasi kotak atau takir yang berisi nasi, ayam, dan sayuran dibagikan kepada tetangga atau jamaah masjid. Berkat ini bukan sekedar makanan, tetapi simbol tepo sliro dan gotong royong. Dengan berbagi berkat, masyarakat memperkuat hubungan sosial dan melatih diri untuk peduli terhadap sesama. Secara filosofis, Maulid Nabi di Jawa dimaknai sebagai hadirnya cahaya penerang bagi umat manusia. Kelahiran Rasulullah dipandang sebagai cahaya welas asih, cahaya kasih sayang,
yang menuntun manusia keluar dari kegelapan. Dalam pandangan Jawa, kelahiran tokoh besar selalu dihubungkan dengan datangnya energi baru yang membawa keseimbangan dan kebaikan bagi dunia. Sementara selamatan dan berbagai berkat juga punya makna yang mendalam. Dalam falsafah Jawa ada ungkapan urip iku kudu rukun, yang artinya hidup itu harus rukun. Maulid Nabi menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan, menyatukan hati, dan menguatkan kebersamaan. Sementara itu, pesan moral dari peringatan Maulid Nabi sudah sangat jelas. Yang pertama, kita diajak meneladani akhlak Nabi yang jujur, sabar, rendah hati, dan penyayang. Nilai ini sejalan dengan prinsip Jawa ngajeni liyan, ngasihi sesami, menghormati dan menyayangi sesama. Kedua, Maulid Nabi mengingatkan kita tentang kesadaran spiritual. Dalam filosofi Jawa disebutkan bahwa sangkan paraning dumadi atau ingat asal-usul dan tujuan hidup. Dengan Maulid, kita diajak kembali pada tujuan hidup yang sejati, yakni beribadah kepada Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Muatan yang ketiga adalah Maulid Nabi memberi pesan tentang kesederhanaan. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Beliau sederhana, namun mampu menjadi pribadi yang agung. Nilai ini selaras dengan ajaran Jawa tentang andap asor, yaitu hidup dengan rendah hati, tidak sombong, meskipun memiliki ilmu dan kedudukan yang tinggi. Dengan demikian, Maulid Nabi dalam tradisi Jawa adalah bukti indahnya akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Filosofinya meneguhkan cahaya ilahi, harmoni sosial, serta penghormatan terhadap budaya. Sedangkan pesan moralnya adalah mengajak kita untuk meneladani akhlak Nabi, memperkuat spiritualitas, hidup sederhana, serta menjaga kerukunan.